Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang seberapa kuat Sir Crocodile yang dalam alur ceritanya telah membentuk suatu kelompok dengan tujuan memburu para angkatan laut. Nama kelompok tersebut adalah Cross Guard, yang beranggotakan Buggy, Sang Yonko, Mihawk, dan Crocodile itu sendiri. Dan kita akan fokus untuk membahas tentang Sir Crocodile serta potensi kekuatannya. Lalu apa peran yang diberikan oleh sang kreator kepada Crocodile ini? Langsung saja berikut kita akan membahasnya. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari penampilan terhadap karakter satu ini terlebih dahulu. Crocodile sendiri merupakan seorang bajak laut yang sempat menjadi Shichibukai sebelum akhirnya kelompok tersebut dibubarkan. Sebelum membentuk Cross Guard dan memiliki buronan seperti sekarang, ia memiliki kelompok Baroque Box yang merupakan bounty hunter. Namun, ia memiliki tujuan lain di balik kelompok yang tersebut, yaitu untuk menguasai dan menggulingkan Raja Alabasta. Hanya saja, tujuan utamanya itu dihentikan oleh Luffy dan kawan-kawan. Penggambaran karakter dari Crocodile ini juga cukup khas, dengan wajah datar dan bekas luka horizontal yang melintang di wajahnya, serta selalu mengisap cerutu kemanapun ia berada. Untuk senjata sendiri, ia menggunakan tangan kail khas bajak laut, yang menandakan bahwa pergelangan tangannya sudah putus atau kita belum tahu seperti apa kejadiannya. Sejarah dari Crocodile juga tak banyak ditampilkan dalam cerita. Namun yang jelas, Ivankov yang kala itu sempat berada di penjara Impel Down bersama Crocodile, sempat mengancam untuk membongkar aib masa lalu dari Crocodile. Banyak yang berteori bahwa itu merupakan rahasia Crocodile yang dulunya merupakan seorang wanita dan dirubah menjadi seorang pria oleh Ivankov. Namun sampai sekarang masih belum dapat dipastikan benar atau tidaknya mengenai teori tersebut. Kembali sedikit dalam peristiwa Alabasta yang sebelum dikalahkan oleh Luffy, Crocodile dengan jabatan sebagai Shichibukai dan Rocky pada masa itu sangat disegani oleh para bajak laut maupun angkatan laut itu sendiri. Bahkan ia sempat ingin membalaskan dendam kepada Shirohige ketika perang Marineford berlangsung. Entah dendam macam apa yang membuat seorang Rocky seperti Crocodile memburu Shirohige. Namun kami rasa hal itu sama seperti ketika Ace juga sangat berambisi untuk mengalahkan sang manusia terkuat. Tujuannya tidak lain adalah untuk bisa mencapai puncak dengan cara yang instan. Mungkin hal itu jugalah yang dilakukan oleh Crocodile. Crocodile nampaknya cukup diperhitungkan kekuatan serta pengaruhnya di lautan. Hal itulah yang mendasari pemerintah dunia menawarkan jabatan sebagai Shichibukai kepadanya. Kekuatan yang dimilikinya juga tak main-main. Ia adalah seorang pengguna buah iblis Logia Suna Tsunanomi, yang secara harfiah berarti buah iblis pasir. Hal itu membuatnya mampu manipulasi pasir, menciptakan, merubah dirinya menjadi pasir, serta ia secara gamblang diperlihatkan mampu mengubah benda di sekitarnya menjadi pasir. Yang mana kemampuan ini kita kenal sebagai awakening dari buah iblis. Crocodile sendiri diperlihatkan sangat hebat dalam menggunakan buah iblis tersebut. Terbukti, ia sempat membuat Luffy yang pada saat itu belum mampu menguasai haki, hampir mati bahkan 2 kali. Selain memang karena pasir adalah zat alami yang bisa dibentuk, pada dasarnya elemen ini sangatlah kuat. Beberapa kekuatan yang sempat ditampilkan oleh Crocodile adalah mampu membuat badai pasir, membuat pasir hisap yang bertitik kepada targetnya. Serta yang paling berbahaya adalah menyerap zat dalam diri makhluk hidup, yang mana ini adalah bagian dari awakening buah iblisnya. Namun menurut kami ada beberapa potensi kekuatan dari buah iblis Suna Tsunanomi tersebut yang belum diperlihatkan. Seperti melapisi pasir miliknya dengan kekuatan haki sehingga menjadi benda padat yang mampu dibentuk sesuka hati sang pengguna. Atau ia mampu mengurung seseorang seolah menyegelnya dalam gurun pasir yang diciptakan, serta masih banyak lainnya dari potensi buah iblis ini. Apalagi kebanyakan karakter yang ada di dunia baru telah diketahui mampu menguasai haki, baik itu Bushoku Haki maupun Kenbun Soku Haki. Bisa dipastikan bahwa Crocodile juga mampu menguasai kedua haki tersebut, meski dalam level yang berbeda dari karakter utama.
Namun jika kita kembali melihat alur cerita, karakter seperti krokodil sepertinya telah disiapkan oleh Oda Sensei untuk memiliki jalan ceritanya sendiri. Itu terlihat dari betapa istimewanya perlakuan Oda terhadap karakter satu ini, sehingga rasanya ia memiliki sesuatu yang spesial. Jika kita perhatikan, meskipun ia merupakan karakter yang muncul di awal cerita, namun ia selalu muncul kembali dalam suatu alur yang bahkan itu sangat penting terutama bagi perkembangan di lautan. Mulai dari ia merupakan Shichibukai pertama yang dikeluarkan, kemudian muncul sebagai salah satu penyelamat saat di penjara Impel Down. Lalu beberapa peran penting lainnya dalam perang Marineford. Bahkan ia sempat memiliki cerita pendek tersendiri dalam cover story yang dibuat oleh Oda. Dan yang terbaru, ia muncul sebagai bagian dari penentang angkatan laut, yang sudah jelas itu sangat mempengaruhi cerita utama dalam dunia One Piece. Kami juga sempat bertanya, apakah benar krokodil yang telah dikalahkan oleh Luffy memiliki peran yang sangat penting, atau memang Oda Sensei menyukai antagonis satu ini, yang dari sifatnya saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Silahkan berdiskusi di bawah. Selain itu semua, ia juga sempat diperlihatkan memiliki peran yang sangat penting dalam cerita One Piece film Stampede, yang mengindikasikan bahwa ia merupakan side karakter yang cukup berpengaruh dalam jalan ceritanya. Ya meskipun film tersebut merupakan non-canon alias tidak terlalu berpengaruh dalam cerita sebenarnya. Namun yang jelas, krokodil sejauh ini merupakan karakter atau musuh Luffy yang sangat sering ditampilkan dalam cerita dan seolah memiliki peran penting dalam dunia bajak laut. Tak hanya itu saja, bukti sepak terjangnya juga diakui oleh pemerintah dunia, yang membuatnya mendapatkan bounty yang melambung tinggi dari sebelumnya. Ketika pertama kali dibekukan, ia hanya memiliki nilai bounty sebesar 81 juta berry yang dianggap sangat kecil untuk seorang Shichibukai. Namun, setelah ia membentuk Cross Guile, bounty krokodil meningkat drastis menjadi 1.965.000.000 berry. Meskipun harga tersebut bisa saja berubah karena pihak angkatan laut menganggapnya sebagai bawahan dari bagi. Namun dalam cerita sebenarnya, dialah yang membentuk Cross Guile pertama kali. Dan yang terakhir, kita belum diperlihatkan apa tujuan selanjutnya dari krokodil setelah membentuk Cross Guile bersama Buggy dan Mihawk. Namun kami beranggapan bahwa Oda Sensei akan mempersiapkan peran ketiga karakter ini untuk final saga atau bahkan di perang terakhir nanti. Apalagi dengan status Buggy yang saat ini merupakan seorang Yonko. Sudah jelas jabatan yang didudukinya sekarang ini membuatnya akan memiliki peran penting di dunia One Piece. Tentu saja diikuti oleh Mihawk dan Crocodile. Yap, menurut kami juga, Crocodile bukanlah orang yang sembarangan, baik itu kekuatan serta strateginya untuk melawan pemerintah dunia. Ia berada dalam jajaran orang-orang terkuat. Bahkan menurut kami levelnya sendiri setara dengan Doflamingo ataupun Katakuri. Jika dikategorikan ke dalam level seorang Yonko, krokodil pantas setara dengan seorang komandan Yonko. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Sir Crocodile, sang bounty hunter Cross Guile. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.